semua murid, semua kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Galaksi Aksara Kita. Saat ini Galaksi berkolaborasi dengan komunitas belajar Sidoarjo. Selamat diberitahukan kepada seluruh penulis buku dengan judul Tertib Baik Pembelajaran. Selamat untuk 25 kontributor terbaik yang sudah menyumbangkan seluruh tulisan berkaitan dengan praktik baik pembelajaran. Silakan membeli buku dengan praktik baik pembelajaran sesuai kemerdekaan belajar siswa dan guru.
Selamat bergabung di komunitas Guru Belajar Sidoarjo bersama Galaksi Aksara Kita. Salam pembelajar, salam literasi. Sampai jumpa kembali di Galaksi Aksara Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru ya di Kabupaten Sidoarjo ataupun di seluruh wilayah Indonesia yang telah hadir pada gelar eksklusif praktik baik oleh TPN 7 ya, yang hari ini digelar di sesi 1 untuk hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021. Jadi ini adalah putaran kedua ya, yang sebelumnya sudah yang pertama itu di minggu yang lalu juga hari Sabtu. Nah, ini yang putaran kedua. Untuk sesi pertama ini, perkenalkan, saya Inka Valentin Haris dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Perkenankan saya memandu acara hari ini untuk sesi pertama. Dan nanti juga ada narasumber, yaitu oleh Bu Devi Angelika. Beliau adalah guru di SMP 10 November Sidoarjo. Berikut Bapak Ibu yang akan kita ulas, yaitu menumbuhkan demokrasi kelas menggunakan polleverywhere.com. Dan tentunya materi ini sangat penting dan juga bermanfaat sekali ya tentunya untuk kita terapkan ketika pembelajaran di kelas begitu. Nah, untuk tahu lebih jelasnya ya, ini nanti sebagai pembicara Bu Devi Angelika juga akan langsung mempraktikkan bagaimana sih caranya untuk menggunakan polleverywhere.com gitu untuk menumbuhkan demokrasi belajar kelas ya. Jadi bagaimana caranya itu nanti akan dipraktikkan juga secara langsung oleh Bu Angel ya. Saya akrab menyapa biasanya Bu Angel gitu. Beliau nanti akan mempraktikannya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa langsung ditulis saja di kolom chat ya atau di kolom komentar gitu. Nah, tentunya saya sangat berharap sekali Bapak Ibu semua tetap semangat untuk belajar ya. Kita sama-sama belajar. Kita juga sama-sama berproses untuk meningkatkan prestasi anak-anak kita, murid-murid kita gitu. Jadi terlebih lagi di pembelajaran kita yang sekarang ini tentunya Bapak Ibu semua tahu bahwa kebanyakan sekolah itu masih menerapkan daring ya. Kalaupun ada yang sudah tatap muka itu hanya beberapa kecil saja persentasenya begitu. Jadi masih mayoritas semuanya daring. Nah, oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya mau menyapa narasumber kita pada sesi pertama ini. Halo, Assalamualaikum Bu Angel. Waalaikumsalam Bu Inka. Sempat ya Bu Angel ya pagi ini ya. Oke, Bu Angel, bisa dikasih tahu nggak sedikit kenapa kok Bu Angel pilih polleverywhere.com ini sebagai pembelajaran untuk menumbuhkan demokrasi di kelas?
Ya, jadi Poll Everywhere itu sebenarnya cuma salah satu dari sekian banyaknya platform yang menjamur akhir-akhir ini karena kita kan pakai pembelajaran daring. Nah, kalau menurut saya Poll Everywhere ini seperti namanya ya, Bu. Poll itu kan survei. Jadi survei yang di mana-mana. Jadi dengan menggunakan Poll Everywhere ini secara tidak langsung saya itu pingin anak-anak untuk mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan apa sih yang mereka tahu karena kalaupun mereka saya suruh open mic, biasanya ada yang malu atau mungkin ada yang tidak percaya diri gitu. Jadi mungkin salah satunya saya akali dengan menggunakan ngetik di Poll Everywhere ini nanti. Oke, terima kasih Bu Angel. Nanti untuk lebih lengkapnya ketika sesinya Bu Angel ya menyampaikan materinya. Oke, Bapak Ibu ini sepertinya sudah ada ya Bu Angel ya penontonnya. Silahkan tulis Yeah. aja langsung nama underscore asal instansi. Jadi nama Bapak Ibu underscore asal instansinya di kolom komentar ya. Oke, Bu Angel, sebelum saya mulai ya, kita ke materi, saya mau cek audio saya dulu. Halo, Bu Angel, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, terdengar jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Suara Bu Angel juga sudah terdengar jelas. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya Bu Angel ya. Untuk waktu dan tempatnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Angel. Silahkan untuk sharing ya. Saya mohon izin turun sebentar ya. Siap. Terima kasih, Bu Inka. Saya konfirmasi dulu, apakah layar saya sudah terlihat, nggih? Halo, apakah sudah terlihat layar saya? Alhamdulillah, ini sepertinya sudah terlihat. Begitu saya mulai saja. Saya salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Bertemu lagi, mungkin ada yang sebelumnya pernah ketemu dengan saya, atau yang baru ketemu, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Devi Eka Angelika, atau yang akrab dipanggil oleh Bu Angel. Saya di sini berperan sebagai pemateri dari Bapak Ibu Guru semua, di mana saya akan mengambil judul berupa menumbuhkan demokrasi dan keaktifan kelas dengan blank point PPT dan Poll Everywhere. Oke, saya mulai dulu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Bapak Ibu, di sini pengenalan singkat dari saya. Saya merupakan alumni Prodi PAI di UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya menjadi guru PAI di lembaga saya SMP 10 November Sidoarjo, di mana saya sekarang sudah mengajar mau menginjak 3 tahun di sana, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa dapat menemui saya di konten YouTube dengan nama channel Angelika Devi Eka. Di situ ada beberapa video pembelajaran, ada juga beberapa video terkait juga meeting dengan teman-teman guru lain yang saya lakukan. Saya aktif di komunitas guru belajar daerah Sidoarjo, sama seperti Bu Inka tadi. Monggo Bapak Ibu yang apabila berminat bisa menghubungi saya di WA, itu sudah saya tampilkan di situ. Di situ banyak sekali info-info menarik terkait dengan ranah kita Bapak Ibu tentang pendidikan. Jadi monggo silahkan gabung dengan kami. Saya juga aktif di komunitas One Day One Juice atau ODOJ Sidoarjo. Oke, sedikit pengenalan dari saya.
Nah, jadi menumbuhkan demokrasi dan keaktifan kelas dengan blank point PPT dan poll everywhere. Jadi, kenapa kok saya mengambil judul ini? Karena ini berdasarkan dengan permasalahan yang sudah saya alami saat saya mengajar, dan pasti Bapak Ibu semua juga mengalami hal tersebut. Jadi menumbuhkan demokrasi dan keaktifan di kelas itu sekarang merupakan hal yang cukup sulit ya, karena kan semua serba daring. Bahkan kadang luring pun itu juga sudah susah, apalagi yang daring gitu. Jadi saya menggunakan beberapa tips dan trik, semoga nanti dapat memberikan inspirasi atau mungkin dapat membantu Bapak Ibu semua. Nah, berasal dari permasalahan itu, ini adalah awalan yang saya temui. Tentunya yang juga sudah Bapak Ibu hadapi adalah wabah COVID yang menyebabkan pembelajaran dilakukan di rumah. Nah, ini yang juga saya alami. Jadi dari awal Maret tahun kemarin sampai sekarang itu pembelajaran kami di SMP 10 November tidak pernah melakukan pembelajaran luring. Jadi pembelajarannya itu daring semua. Nah, alhamdulillah sekolah saya itu memfasilitasi dengan menggunakan platform dan fitur meeting. Jadi kalau di lembaga saya itu menggunakan platform Microsoft, di mana nanti menggunakan Microsoft Teams untuk pembelajaran sehari-harinya. Sehingga pembelajaran yang biasa saya lakukan itu dengan membagikan layar PPT dan PDF. Namun ada juga permasalahannya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti dengan platform yang sudah disediakan, tapi kita kalau seorang guru itu tidak melakukan perubahan, tidak melakukan pengembangan terhadap platform tersebut, maka ya tetap saja hanya sebuah platform. Di sini tetap saja core dari pembelajaran itu ya adalah seorang guru, fasilitatornya itu adalah kita. Jadi itu tadi ya, kembali saya melakukan pembelajaran dengan itu tadi, share screen, PPT, dan PDF, ternyata pembelajarannya itu masih kurang efektif dan tidak berdampak bagi murid. Mereka ya hanya mendengarkan saja, lalu melihat video yang saya bagikan itu ya hanya dilihat saja, itu pun kadang tidak sampai akhir membacanya, atau melihatnya kadang-kadang ditinggal sambil kemana-mana, kalau saya panggil itu lama responnya. Ini kemana, ini kemana? Oh iya dari kamar mandi, disuruh orang tua, ada saja gitu ya. Itu kan saya yakin pasti semua Bapak Ibu juga merasakan hal tersebut. Yang dimana saya tuh mempunyai harapan Bapak Ibu, murid itu mampu mengikuti pembelajaran dengan lebih aktif, karena saya yakin bahwa murid yang aktif itu pasti yang mampu memahami materi dengan baik. Karena kalau murid yang diam, selain menimbulkan suuzon ya, menimbulkan negatif thinking, ini kenapa kok diam, takutnya kan nggak paham. Jadi lebih baik murid itu memang aktif dalam pembelajaran. Karena sebagai guru kita kan juga tahu murid ini pahamnya sampai mana. Kalaupun mereka tidak tahu, kalau mereka aktif pasti nanti kita bisa melihat, oh dia tidak paham sampai sini. Kita tahu karena murid ini aktif berbicara. Gitu. Nah ini adalah awalan atau mungkin latar belakang permasalahan yang saya temui, Bapak Ibu. Next. Nah, dari awalan tersebut, maka timbullah tantangan-tantangan yang saya hadapi. Yang pertama adalah murid lebih banyak diam dan mematikan audio. Kemudian, murid merespon dengan lama kecepatan. Nah, murid merespon dengan lama. Jadi setelah murid itu mematikan audio, kalaupun audionya dibuka, itu responnya lama. Nah, saya nggak tahu ini murid kemana nih kok responnya lama. Apa karena ditinggal tidur atau ditinggal ngapain? Kan jadi seuzon lagi nih. Lalu pembelajaran yang hanya memberikan share screen, PPT atau PDF itu hanya berjalan dengan searah. Contohnya kita cuma memberikan, ayo baca ini, ayo ini dipelajari gitu. Jadi mau nggak mau itu pembelajarannya secara searah. Padahal kalau kita tahu teori pendidikan itu bahwa pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara dua arah. Ini adalah tantangannya nggih Bapak Ibu. Next, nah berdasarkan tersebut ada beberapa aksi yang saya lakukan. Jadi tidak langsung saya itu menggunakan aplikasi tadi, Poll Everywhere,
saya mencoba dulu dengan menggunakan, ini istilah saya sendiri, saya namakan blank point PPT, karena sesuai namanya blank point itu kan jadi poinnya itu kosong, poinnya itu blank, dan ada di PPT. Nah, PPT dengan konsep blank point itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ini ya. Di mana di sini ini saya menggunakan materi tentang beriman kepada malaikat. Kebetulan ini punyanya kelas internasional di lembaga pendidikan saya. Jadi ya ke Inggris gini Bapak Ibu ya. Ada Inggrisnya gini. Jadi faith in angel kayak goib creator. Nah, creator ini yang pertama angelnya. Jadi difference-nya itu perbedaan antara angel, genie, and devil. Devil. Jadi di sini pembelajarannya itu membedakan gimana sih sifat-sifat malaikat, jin, dan iblis itu gimana. Nah, karena saya tahu bahwa murid ini punya buku, tapi kan kalau daring kita nggak tahu bukunya ini dibaca atau tidak. Saya memberikan PPT itu yang tidak ada jawabannya. Karena biasanya saya memberikan share screen PPT langsung. Ini jawabannya ini. Langsung menjelaskan seperti biasa aja. Malaikat itu sifatnya seperti ini, jini seperti ini. Nah, karena saya ingin membuat suatu perubahan, saya kasih deh tabel-tabelnya itu saya kosongi. Nah, setelah itu murid menimbulkan pertanyaan, loh Bu kok kosong jawabannya, kok nggak ada, kok keterangannya kok kosong, gimana mau belajar, gimana mau ini lihat gitu kan. Akhirnya yang sebelumnya itu kurang tertarik melihat PPT menjadi penasaran, kenapa kok bisa kosong. Nah, akhirnya saya balik lagi ke mereka, iya nggak tahu kenapa ya kok kosong. Kira-kira apa ya jawabannya gitu. Nah, dengan itu nanti anak-anak akan mencari kira-kira apa yang bisa diisi dari poin-poin kosong tersebut dengan membuka buku. Oh, ini jawabannya seperti ini, Bu. Oke. Nah, di sini saya ya jadi fasilitatornya. Saya yang menuliskan di PPT-nya kembali. Contohnya dibuat dari apa malaikat itu? Itu, Bu, ini dibuat dari cahaya. Akhirnya saya yang menuliskan. Nah, lambat laun maka PPT yang sebelumnya itu ada kosong-kosong, blong-blongnya, ada blank-blanknya, itu kemudian diisi ya dari jawaban anak-anak sendiri. Yaitu tadi adalah konsep blank point dari saya. Nah, kemudian yang kedua adalah melibatkan murid untuk membaca cerita atau narasi. Nah, ini memang juga termasuk menumbuhkan tantangan ya Bapak Ibu. Karena membaca sendiri kita tahu bahwa literasi di Indonesia itu sangat rendah nilainya. Jadi bagaimana cara kita seorang guru agar dapat menumbuhkan cerita atau narasi kepada anak-anak. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Kemudian saya juga melakukan aksi dengan menggunakan polleverywhere.com. Oke, kalau masalah yang tadi untuk menimbulkan anak-anak mau baca cerita, saya menggunakan cerita-cerita itu yang sekiranya menarik, tapi anak-anak itu jarang mengetahuinya. Contohnya, saya menggunakan cerita-cerita sahabat, karena saya ini kan pelajaran PAI ya. Saya menggunakan kisah-kisah dari sahabat, yang dimana sahabat ini mempunyai keutamaan yang sangat mulia, tapi memang namanya itu tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Tuh. Nah, jadi mereka penasaran untuk membaca. Contohnya adalah Uwais Al-Qarni. Nah, kalau di murid-murid saya itu memang kurang kenal, siapa sih Uwais Al-Qarni? Saya kasih bacaan, mereka membaca, oh ternyata seperti ini, Uwais Al-Qarni ini. Lalu setelah itu, setelah membaca, kita beri tantangan Bapak Ibu dengan menggunakan Polleverywhere. Jadi Polleverywhere ini Bapak Ibu bisa membuka di browsernya masing-masing, gampang saja tinggal ketik www.polleverywhere.com. Nah, nanti setelah itu akan diminta memasukkan email. Jadi kalau Bapak Ibu punya email, langsung dimasukkan saja, langsung bisa menggunakan semua fitur-fitur yang ada di polleverywhere.com. Nah, yang biasanya saya pakai itu adalah open-ended dan word cloud. Itu cukup populer Bapak Ibu. Jadi open-ended dan word cloud. Untuk open-ended sendiri,
Jadi nanti untuk jawaban-jawaban yang sekiranya itu lumayan panjang, contohnya di sini mungkin kelihatan ya ada tulisan, saya membuat soal setelah mereka membaca cerita Uwais Al-Qarni, saya beri soal, menurut kalian apa hal menarik dari kisah Al-Qarni? Nah, nanti jawabannya itu akan muncul seperti polling, di mana anak-anak setelah menjawab, mereka juga bisa langsung melihat jawaban teman-temannya yang lain. Jadi bisa sambil belajar, oh iya ternyata jawabannya juga bisa seperti ini. Jadi sambil mereka menjawab, mereka juga belajar juga. Nah, kalau untuk yang word cloud yang di sebelah kanan, itu untuk jawaban yang singkat, di mana nanti contohnya adalah saya itu membuat, nah ini contohnya ya Bapak Ibu, di sebelah kirinya ini, nama-nama Rasul waktu itu materinya. Jadi sebutkan sebelum mulai pembelajaran itu saya ingin tahu mereka taunya nama Nabi itu siapa saja, dijawab. Nah, jadi nanti munculnya seperti ini, Nabi itu ada siapa saja. Untuk siswa yang juga belum tahu, akhirnya jadi tahu, oh iya ternyata Nabi Zakaria itu ada, Nabi Zulkifli itu ada. Menambah juga pengetahuan mereka yang sebelumnya itu tidak sampai 25, jadi bertambah. Untuk yang di sebelah bawah, ini adalah untuk jawaban yang panjang tadi ya Bapak Ibu. Ini nanti muncul terus-terusan. Kalau anaknya jawab langsung muncul dan yang menjawab itu juga bisa melihat jawaban temannya yang lain. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti ini bisa kita gunakan juga sebagai laporan penilaian. Jadi sebelum siswa mengisi itu, mereka akan diminta untuk mengisi nama dulu. Nah, jadi mereka mengisi nama, kemudian nanti kalau mereka menjawab, akan juga langsung ada spreadsheet-nya. Jadi ini juga bisa sebagai penilaian juga. Untuk selanjutnya, alhamdulillah, ada perubahan setelah saya melakukan pembelajaran ini, Bapak Ibu. Yakni, murid antusias terlibat dalam pembelajaran tanpa embel-embel reward. Jadi memang ini adalah inti dari Merdeka Belajar ya Bapak Ibu, adalah belajar tanpa ada embel-embel mendapatkan ujian, mendapatkan hadiah, tanpa mendapatkan reward. Mereka belajar karena memang mereka ingin belajar. Karena mereka sadar bahwa belajar itu suatu kebutuhan, bukan sesuatu yang didapatkan karena mendapatkan suatu penghargaan. Dan saya melakukan hal ini tuh tidak saya kasih embel-embel, ayo siapa yang menjawab nanti dapat nilai, siapa yang menjawab nanti dapat tambahan bintang, dapat gratis pulsa, itu saya nggak ada embel-embel seperti itu sama sekali. Jadi ya sudah pembelajaran saja, dan alhamdulillah responnya dari mereka itu baik. Kemudian yang kedua adalah materi akan lebih cepat diingat karena mengisi PPT tadi, serta murid itu menemukan pengetahuannya dengan caranya sendiri. Jadi kita hanya memberikan fasilitas saja di mana murid tadi akan menjawab dengan usahanya sendiri. Contoh membuka buku sendiri, kemudian mereka baru menuliskan apa yang ada di blank point PPT tadi. Dan untuk membaca sendiri juga seperti itu. Mereka membaca sendiri, kemudian mereka menyimpulkan apa sih hal yang menarik dari kisah Uwais Al-Qarni. Dan yang ketiga adalah mereka fokus mengikuti pembelajaran karena mereka kita ajak untuk terlibat Bapak Ibu. Jadi mereka akan fokus. Mereka kalau ada hal yang lain itu tidak gampang tidak gampang distract atau hilang konsentrasinya karena mereka di sini untuk menemukan jawabannya itu tadi, mereka akan fokus pada pembelajaran. Yang keempat tentu adalah tidak bosan karena berangkat dari latar belakang saya yang pertama tadi adalah murid itu hanya melihat PPT, hanya melihat PDF. Jadi dengan ya sedikit perubahan seperti ini, mereka akan tidak bosan dengan pembelajaran yang sebelumnya dilakukan. Alhamdulillah juga, ini yang nomor terakhir adalah bonus saja, mendapatkan feedback baik dari murid. Jadi saat pembelajaran itu mendapatkan suatu
kata dari murid, kalau pembelajaran itu menyenangkan dan lain-lain, itu adalah bonus tambahan karena tujuan awal kita kan adalah untuk murid juga. Murid itu mampu memahami pembelajaran dengan baik dan tentu adalah mampu mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau untuk justru saya yang mendapatkan reward, gini Bapak Ibu, saya mendapatkan reward dari anak-anak berupa feedback yang baik, itu sudah menjadi wah seneng gitu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu yang sudah dilakukan bersama-sama. Nah, itu adalah poll everywhere yang sudah diisi oleh anak-anak. Jadi, poll everywhere itu juga bisa di-lock, juga bisa di-activate. Jadi, kalau waktunya sudah habis, Bapak Ibu tidak ingin menerima respon dari murid-murid lagi, Bapak Ibu bisa lock sehingga tidak bisa mengisi lagi. Bisa juga responnya sudah banyak itu bisa dihapus lagi, bisa diaktifkan lagi juga bisa. Kemudian yang di sebelah kanan dan di sebelah bawah itu adalah pengisian dari blank point PPT yang sudah diisi bareng-bareng. Contohnya juga saya ada pembelajaran materi di PAI itu rendah hati, hemat, sederhana. Nah itu cocok sekali untuk digunakan di masa pandemi seperti ini. Gimana sih sikap rendah hati, hemat, dan sederhana yang bisa kita lakukan di masa pandemi? Nah itu mereka akhirnya menjawab sendiri, bagi-bagi masker, mematuhi protokol kesehatan, selalu bersyukur dengan ibadah. Itu adalah setidaknya kita bawa mereka untuk pembelajaran yang kontekstual. Jadi mereka akan lebih fokus di situ nanti. Nah, ini tadi bonus-bonus yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Ada yang bikin kartu ucapan. To Ma'am Angel, thank you for teaching the students for more than 1 years. I'm happy to be your student. Keep smiling and be happy for the next year. And the last, happy late Teachers Day, ma'am. Thank you, I love you. Gitu. Oh ini saya ingat waktu itu dia buat karena ada Hari Guru ya. Happy late Teachers Day, tapi dia telat ngasihnya, jadi ada late gitu. Oh iya, nggak apa-apa, makasih ya. Gitu. Ya ini reward tadi. Kemudian ada juga yang japri. Gimana penjelasannya itu ternyata alhamdulillah mampu diterima dengan baik. Ya ini saya harap juga kita semua tetap semangat sih Bapak Ibu, karena kalau kita nggak semangat, maka siapa lagi gitu loh. Karena saya yakin murid-murid itu juga udah jenuh, dan jangan sampai kita juga jangan jenuh juga. Untuk selanjutnya, mungkin saya kasih sedikit tentang poll everywhere ya, mungkin sekitar 15 menit saja, biar nggak terlalu ngambang gimana sih poll everywhere itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menuliskan di browsernya polleverywhere.com. Nah, di sini ini adalah tampilan layar utamanya. Ini sebenarnya cuma salah satu dari sekian banyaknya platform yang mempunyai fitur untuk mendapatkan survei dari murid-murid atau dari peserta. Jadi sebenarnya banyak sih Bapak Ibu, cuma kebetulan saya memang familiarnya itu dengan ini. Nah, Bapak Ibu bisa login dulu. Jadi harus login Bapak Ibu untuk menikmati fitur-fiturnya. Pasti kan Bapak Ibu punya Gmail semua lah, gampang kalau seperti itu. Oke, mungkin sambil kita buka lebih jauh tentang poll everywhere, Bapak Ibu bisa mulai menuliskan, mungkin ada saran atau pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini sudah tampil ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah dashboard dari poll everywhere. Dan ini adalah beberapa yang sudah saya gunakan. Di sini bisa Bapak Ibu lihat. Nah, di sini ada kata-kata activate, jadi bisa diaktifkan.
terus bisa juga di log. Ini sudah saya dapat 27 respons, 30 respon. Untuk tips dari saya, ini kalau buat create di sini Bapak Ibu kiri atas new activity. Nah, nanti langsung deh cuma tinggal nuliskan soalnya saja. Kemudian linknya nanti dibagi ke anak-anak. Jangan lupa juga untuk menyampaikan ke anak-anak kalau menuliskan nama. Karena namanya nanti kan juga bisa kita lihat siapa sih yang mengisi. Kalau tips dari saya membuatnya itu per kelas saja Bapak Ibu, karena di sini belum ada fitur untuk diklasifikasikan 7A, 7B, 7C itu belum ada. Jadi saya membuatnya ini per kelas. Pertanyaan ini khusus untuk 7A. Jadi yang ada di sini adalah jawaban-jawaban dari 7A saja. Oke, saya coba bukakan satu saja ya. Coba buka dari ini deh. Nah, ini masih belum ada yang menjawab waktu itu Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita buka lagi itu seperti rekaman pada saat pembelajarannya itu. Nah, itu mulai muncul rekaman waktu itu. Sangar Bu, keren. Oke. Udah menarik dan bagus. Nah, ini kalau saya tanya ke anak-anak langsung, seringnya kan audionya itu mereka tutup. Mereka malu kadang-kadang, apalagi ini kelas 7 Bapak Ibu. Ini ya, perpindahan mulai dari SD ke SMP. Anak-anak SD kan ya masih malu-malu gitu, apalagi nggak tahu temennya siapa, nggak tahu gurunya siapa, ketemu cuma daring. Ya akhirnya saya buat seperti inilah. Alhamdulillah responnya baik dan banyak yang mengisi. Jawabannya juga positif dan rasional ya, bukan yang aneh-aneh gitu. Nah, itu mulai muncul sendiri. Ini sebenarnya rekaman. Jadi kalau kita buka lagi link itu tadi adalah muncul rekaman gimana sih murid-murid waktu itu mengisi. Ini untuk jawaban panjang. Nah, ini saya log, berarti ini masih sabar. Oke, nah ini adalah salah satu untuk jawaban yang panjang. Kemudian untuk jawaban yang singkat, pakai word cloud. Nah, ini langsung muncul. Jadi, what kind of sholat sunnah that you know? Sholat apa sih yang kamu ketahui? Nah, banyak sekali ternyata ini yang jawab. Jadi, setelah mereka mengisi, sambil menunggu, biasanya saya kasih waktu. Silakan mengisi selama 10 menit. Nah, sambil nunggu 10 menit selesai, mereka jadi lihat juga, oh ya ternyata ada sholat kusuf, ada sholat taubat, dan lain-lain. Itu aja singkat dari saya, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, saya bisa kembalikan lagi ke Bu Inka selaku moderator kita pada hari ini. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Bu Angel ya. Ini tadi saya sambil ini loh Bu Angel, buka HP saya nih ya. Jadi di HP saya udah apa belum ya install Poll Everywhere gitu. Kok keren banget. Ternyata sudah, tapi belum pernah dicoba gitu. Jadi Siap mencoba berarti Bu ya? iya, siap mencoba. Jadi di aplikasi saya ini ya sambil ngecek di handphone ini tadi untuk yang biasanya saya pakai ketika survei tadi itu adalah Padlet gitu. Itu sih. Karena ini tadi saya melihat ada sesuatu yang beda. Yang bedanya apa? Kalau di Poll Everywhere yang Ibu Angel sampaikan tadi ternyata bisa merekam ya. Jadi ketika kita mau membuka kembali ada rekamannya. Siapa yang jawab duluan gitu kan ya. Jadi Betul. bisa direview gitu loh. Itu yang menurut betul. saya keren sih gitu. Jadi saya pengen nyoba. Ini sudah install, cuman belum dicoba. Kenapa? Setidaknya sudah start gitu ya Bu ya?
Iya, setidaknya saya Tinggal sudah larinya ini, Bu. makanya ini sudah menginstal beberapa aplikasi, tapi ya itu tadi tinggal mengaplikasikannya gitu ya. Tentunya Bapak Ibu yang barusan hadir ya, perlu saya sampaikan kembali. Jadi untuk materi sesi pertama ini adalah menumbuhkan demokrasi kelas menggunakan polleverywhere.com. Kalau kita lihat tadi juga di judulnya Bu Angel yang lebih detail dengan menggunakan blank point ya. Juga memanfaatkan PowerPoint yang dikombinasikan melalui Poll Everywhere begitu. Jadi tadi Bu Angel tadi sudah cerita ya bahwa kalau di sekolahnya itu sudah menyediakan platform Microsoft, tapi kembali lagi ke guru-gurunya, bagaimana sih gurunya untuk mengembangkan platform itu kan gitu ya, sesuai dengan kreativitas gurunya masing-masing tentunya gitu. Terus kemudian juga tadi yang sudah saya catat ya, yang menurut saya keren banget juga di sini, jadi dengan menggunakan Poll Everywhere, Bu Angel berusaha ya untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak dengan cara mereka mencari tahu sendiri gitu kan. Mereka mencari different antara sifat malaikat, jin, dan juga iblis kan gitu. Betul begitu ya Bu Angel ya tadi ya. Jadi betul, otomatis betul. mereka nanti dengan blank point tadi, mereka akhirnya ada tanda tanya besar di kepalanya. Loh, apa ya different-nya ya? Kalau aku tahu kan memang kalau secara umum malaikat itu baik gitu kan. Kalau iblis itu jahat. Kalau jin gimana ya? Kan gitu. Jadi mungkin muncul pertanyaan di dalam hati mereka, kemudian membuat mereka itu membaca kembali gitu. Jadi tanpa Bu Angel menjelaskan, mereka otomatis membaca sendiri dan meresponnya melalui itu tadi blank point tadi ya Bu Angel ya, begitu. Betul, betul. Kalau kita suruh baca juga, ayo baca gitu, belum tentu mau. Secara halus itu tadi ya, suruh bacanya Betul, secara betul. halus. Secara halus. Iya. Oke, Bu Angel, ini perlu saya sampaikan juga ya ke Bapak Ibu penonton dimanapun berada, bahwa ini adalah gelar eksklusif praktik baik ya. Kita ini semuanya Bu Angel gitu, kemudian ada beberapa pemateri yang hari Sabtu kemarin dan juga hari Sabtu ini nanti, itu adalah duta dari komunitas guru belajar Nusantara daerah Sidoarjo ya, yang kemarin sudah mengikuti atau menjadi pembicara pada Temu Pendidik Nusantara ke-7 begitu Bu Angel. Dan Bapak Ibu bisa juga bisa mengikuti komunitas kami ya dengan cara follow di Instagramnya, alamatnya KGB Sidoarjo, kecil semua ya, KGB Sidoarjo, langsung ketik itu aja. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow Facebook kami melalui KGBN spasi Sidoarjo, dan bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan terupdate kita ya, itu melalui YouTube channel kami KGBN spasi Sidoarjo. Itu Bapak Ibu. Kalau untuk mengikuti YouTube channelnya Bu Angel tadi, bisa langsung juga dibuka melalui Angelica Devi ya. Angelica Devi Eka ya. Angelica Devi Eka. Kalau Bapak Ibu juga berkenan, silakan juga mampir ke YouTube saya. YouTube saya Inka Valentin. Sambil promosi ya Bu Sekalian Angel kita ya. promosi ya Bu ya. Sekalian. Betul. Nunut. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar banyak ya, bisa mengetahui profil apa aja sih yang dibahas kalau mau masuk ke komunitas guru belajar Nusantara ya, itu seperti apa aja sih yang dibahas. Nah, Bapak Ibu bisa follow sosial media kami gitu, Bapak Ibu. Baik, Bu Angel,
sepertinya kita cek dulu ya di kolom komentar. Oke, sepertinya memang ada beberapa respon, cuman belum ada pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu penonton semua masih ini mempraktikkan jangan-jangan Bu Angel atau install Iya mungkin. aplikasinya kayak saya tadi ya. Betul Kalau saya kan betul. tadi sudah nginstal tapi belum dipraktekkan gitu. Nggih, Oke, Bu kalau Angel. seumpama Bapak Ibu nggak cukup, memorinya bisa lewat browser aja. Saya biasanya lewat browser, Bu. Oh Males iya iya. nambah-nambah memori ini. Langsung aja ya ketik www.poleverywhere.com. Kalau saya sih Bu Angel ya, Betul. karena saya ini apa ya, terlalu banyak aplikasi yang saya ini ikuti, biasanya kan minta email sama password. Itu saya langsung aja klik with Google gitu. Jadi kayak apa? Open with Google gitu. Jadi kan kalau kita buka Google itu kan otomatis ke link ke email kita ya. Nah, itu saya Nggih. biasanya langsung aja pakai itu. Jadi saya nggak perlu nginput username sama password gitu. Karena tipikal-tipikal pelupa. Lebih enak gitu sih, Bu, ya. Iya, Biar terintegrasi, Kak. Capek-capek apa, betul. nginget-nginget. Nggak capek nginget-nginget. Kalaupun terpaksa harus username sama password ya nggak ada open with Google gitu, saya biasanya nyatetnya itu di ini, di keep handphone saya, jadi bisa dibuka dimanapun. Kalaupun saya lupa nggak bawa HP, catatan-catatan saya itu tetap tersimpan begitu. Jadi bukan di note HP ya, tapi di Hmm. keep gitu. Oh, bisa ya, Bu, ya. Saya biasanya di Iya, note-nya, Bu. iya kalau di note-nya itu nanti rawan banget. Jadi ketika HP-nya kelupaan nih Heeh. di rumah, waduh, apa ya username sama password-nya kayak gitu. Iya, bisa dicoba, Bapak Ibu. Untuk Betul. penyimpanan di awan itu berarti, Bu, ya? Iya, betul sekali. Oke. Heeh. Jadi saya pakai Keep itu tadi. Jadi bisa dibuka dimanapun. Itu kalaupun kita nggak bawa atau kita misalnya nyimpennya note di laptop gitu ya. Berarti kan harus bawa laptopnya kemana-mana gitu. Kalau Betul. sudah disimpan ya, disimpan secara itu tadi kita bisa buka dimanapun meskipun nggak bawa HP, nggak bawa laptop, udah beres. Pokok ada hardware-nya, kita buka di situ pakai emailnya gitu ya, Bu, ya? Betul betul. Oke, Oke, mantap, Bu mantap. Angel. Bu Angel, tadi kan berarti awalnya itu pembelajarannya itu kan kurang efektif ya kan? Tapi saya Nggih. penasaran nih Bu Angel, kalau di tingkat SMP, kan ini kan saya belum pernah ya ngajar SMP. Iya. Kalau kalau di SMP itu biasanya mereka itu paling suka apa? Media apa? Jadi kayak kalau di tempat saya kan mereka sukanya pakai audiovisual nih. Kalau di Bu Mhm. Angel gimana? Kalau Lebih suka dari saya itu audiovisual itu suka sih, Bu. Cuma kalau audiovisual itu kebanyakan adalah kalau tidak ada tindak lanjutnya. Contoh audiovisual kan video begitu ya, Bu, ya? iya, heeh. Yang dimaksud video. Mereka suka, tapi ini harus ada tindak lanjutnya biar nggak jadi sekedar tontonan saja. Contohnya setelah melihat video itu, kasih komentar yang menarik ya, gitu. Tapi kalau nggak ada perintah apa-apa, kadang nggak dilihat sampai habis, gitu. Kalau masalah Oh, audiovisual sih suka-suka aja juga. Terus juga sukanya lagi itu adalah ini ya, semua yang berhubungan dengan mereka terlibat. Contohnya mereka pada saat itu disuruh untuk mengisi atau biasanya itu juga saya suruh mengerjakan game yang ada di World Wall itu juga bisa. Itu mereka seneng. Mungkin ya karena masih anak-anak gitu ya, Bu ya. Jadi mereka lebih ke kinestetiknya sih, Bu. gitu. Oke. Nah, Oke. itu jadi cari aplikasi yang bisa melibatkan mereka untuk setidaknya menulis atau mungkin itu membaca kemudian di tengah-tengahnya ada pertanyaan yang muncul gitu mereka lebih fokus ke situ. Wah,
berarti memang kita ini jadi guru ya, meskipun jadi guru ini harus belajar terus ya untuk meningkatkan Betul, kompetensi betul. kita tentunya. Begitu. Iya, untungnya kan kita masuk komunitas guru belajar Sidoarjo ya, Bu ya. Betul, Jadi betul. benar-benar sharing ilmu di situ. Ini ada aplikasi baru apa nih? Ada cara pembelajaran baru apa nih yang dapat kita tiru-tiru? Iya, Apalagi saya belajar banyak dari Bu Inka di pembelajaran kemarin itu tentang map itu ya, Bu ya. Itu iya, saya Bu, memang tertarik, soalnya saya sudah mulai kehabisan akal, apalagi ini sudah 1 tahun loh Bu, daring, aduh apalagi ya betul. yang dipakai ini. Iya, iya. Ini tadi saya juga terinspirasi juga dari Bu Angel. Wah, keren nih gitu. Kalau Padlet kan mungkin anak-anak sudah tahu semua gitu loh. Sekarang tinggal poll everywhere nih. Padahal kan sebenarnya sama ya kan konsepnya survei, cuman Betul, kan betul. tampilannya itu kan beda kan. Mereka kan wah apalagi ya ini ya kayak gitu. Iya, betul, betul. Karena anak Perlu ada sekarang yang ini kan baru gitu. betul, karena kan kalau kita ini generasinya generasi milenial ya. Kalau mereka sudah berbeda generasi, generasi Z yang kalau saya baca itu mereka cepat nangkep, cepat nyerap, tapi juga itu cepat bosen gitu. Makanya itu tantangan juga sih buat kita bersama tentunya ya Bu Angel ya. Betul, Yang betul. harus selalu berubah-ubah itu tadi. Harus terus kalau Iya. pertemuan ini pakai aplikasi ini, pertemuan besok pakai ini, harus beda-beda semuanya. Betul, betul, Oke, betul. luar biasa sekali Bu Angel. Bu Terima Angel, kasih. iya sepertinya ini Bapak Ibu sudah cukup jelas sekali ya dengan penjelasan Alhamdulillah. Bu Angel. Kira-kira ada nggak kata-kata pamungkas nih dari Bu Angel atau pesan gitu untuk Bapak Ibu penonton semua yang sudah hadir di channel YouTube kita, YouTube KGBN Sidoarjo. Kira-kira ada nggak? Silahkan. Oke, kalau untuk dari saya, yang penting adalah semangat Bapak Ibu. Di sini kami para guru itu juga insya Allah saling menguatkan dan semuanya itu pasti mempunyai problematika yang sama, apalagi dengan pembelajaran daring ini. Jadi marilah kita saling menguatkan satu sama lain karena di sini tujuan kita itu sama ya untuk anak-anak. Mari kita semangat, kita ikhtiar, usaha dengan berbagai macam cara. Insya Allah nanti tujuan baiknya juga akan kembali ke anak bangsa kita, kembali lagi kita sebagai guru, dan lagi yang saya dapatkan baru dari baru dari pertemuan ini adalah jangan intinya jangan putus asa, tetap belajar, belajar ke siapapun termasuk saya juga pasti banyak belajar ke Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Kita nggak bisa stuck di situ aja karena murid itu berubah, zaman itu berubah. Jadi mau nggak mau kita sebagai guru juga harus beradaptasi. Kemudian media dan alat itu ya sesuai namanya, cuma media dan alat yang tidak bisa digerakkan sendiri, di mana kita sebagai fasilitator, sebagai guru, bagaimana cara kita untuk mengoptimalisasi media dan alat tersebut sehingga mampu mencapai tujuan yang dapat kita inginkan untuk murid-murid kita. Oke, terima kasih, itu saja sih Bu Inka dari saya. Terima kasih banyak Bu Angel untuk kata-kata pamungkasnya. Kami Saya jadi inget nih sama pesannya Pak Habibie, Bapak bangsa kita ya, Pak Habibie, yang Bapak mengatakan bahwa Teknologi. betul, Bapak Teknologi Indonesia ya, bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami, dan menguasai mekanisme pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu Bu Angel. Itu yang menjadi Alhamdulillah. inspirator saya selama ini ya. Jadi memang harus jadi guru itu harus itu tadi, menguasai, harus memiliki nilai budaya ya, memahami, menguasai mekanisme pengembangan ya, pengembangan
serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu Bu Angel. Lengkap, full Betul package. sekali. Betul. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bu Angel, ya Bu Devi Eka Angelika yang Saya juga sudah terima kasih telah dipandu dengan sangat baik, Bu Inka. terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, guru semua, Sama-sama. penonton senusantara ya, saya cukupkan sekian. Saya mewakili Bu Angel dan juga dari pemandu KGBN Sidoarjo memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri, marilah kita bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. astaghfiruka wa atubu Subhanallah. ilaik. Wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Angel. Terima Sampai ketemu kasih. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.